Sakti, Puati. Selamat pagi, Buati. Selamat pagi. Dan kemudian ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan
bersama dengan yang yang telah bergabung dalam aplikasi Zoom. Selamat datang Bapak Ibu Jangan. Kami selamat pula serta yang telah bergabung dalam aplikasi Zoom. Selamat kawan-kawan, selamat bergabung dalam acara webinар sebentar kepada tamu undangan dan peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia, menonaktifkan pelantar dan mengisi tautan presensi yang disampaikan panitia melalui kolom percakapan nanti. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan ada informasi dari Ines Kosmetik. Kepada Ines Kosmetik, kami silakan.
skincare dan semua orang terutama anak muda khususnya pasti tahu tentang skincare. Sekali lagi demikian informasi terkait kosmetik dari IMES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, Salam budaya, salam cinta Indonesia. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dalam webinar nasional bicara Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Dr. Sri Rezeki Uli MHum, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Dr. Imam Raharjo MHum. yang kami hormati Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Rahayu Prisciwati MPD, Yang kami hormati Pengelola Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kami hormati para narasumber webinar nasional, yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dian Pramanigun SSMU. Puji syukur pada yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara webinar nasional yang mengusung tema bicara hari ini Sabtu 11 Juni 2022 saya Mas Ali Roto Abibat, kami akan hari yang berbahagia. Sebelum masuk acara pada pagi hari ini, izinkan kami selalu membawa acara mengucapkan susunan acara webinar nasional pada yang pertama adalah dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. pembuatan ketua panitia. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pemaparan materi oleh Istri SPDRUD. Pemaparan materi oleh Pak Serli Ahmad Ibrahim. Dan dilanjutkan dengan penutup. Mengawali acara webinar nasional pada pagi hari ini, marilah kita menyimak dengan tema Lalu Kebangsaan Indonesia Raya. Hari ini dimohon berdiri.
Hadirin disilakan menunggu kembali. Ya, ada informasi dari Ines Kusmedi kepada Ines Kusmedi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Boleh diputarkan videonya dulu, Mbak? Terima kasih kepada MC. Salam kenal. Perkenalkan, saya Gusti Ferawati. Saya adalah perwakilan dari Ines Kosmetik untuk mensponsori kegiatan pada pagi hari ini. Nah, ini adalah Ines Kosmetik ya. Bisa di next. Seperti yang kita ketahui, sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit cerah dan glowing. Itu sudah pasti. Dan bisa di next. Adapun tujuan kami pada hari ini adalah untuk mensponsori kegiatan, pastinya juga kami bakal bagi-bagi goodie bag ya untuk peserta webinar pada pagi hari ini. Dan tujuan kita adalah membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekelilingnya. Bisa di next. Dan ini adalah rangkaian produk dari Ines Kosmetik. Kita ada skincare, body care, dan juga makeup. Di next, Mbak. Dan produk kita juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah terdaftar di Badan POM. Dan untuk semua peserta webinar, pada kesempatan bulan ini kita ada promo untuk masker wajah, baik untuk kulit berminyak ataupun kulit kering, karena kita ada diskon 30% khusus untuk peserta webinar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bisa di next lagi, dan kita juga bisa didapat atau diperoleh di Shopee atau e-commerce belanja Tokopedia, JD.ID, dan aplikasi belanja lainnya. Bisa di next lagi. Nah, di sini Vera terangkan makeup bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun makeup membantumu mengekspresikan siapa dirimu dari dalam. Sedikit tips dari Vera untuk mendapatkan kulit cantik dan sehat. Biasakan minum air minimal 2 liter per hari, konsumsi buah dan sayur, olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup minimal 8 jam per hari. Mungkin hanya itu tips yang bisa Vera sampaikan, dan terima kasih atas kesempatannya kepada panitia. Ini ada voucher kita juga, shopping voucher, 30% khusus untuk pembelian masker. Apabila nanti peserta webinar mau disponsori kegiatannya oleh Ines, boleh nanti berkabar ke panitia. Akhir kata, Vera ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Vera selaku perwakilan dari Ines Kosmetik yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama
Laporan Ketua Panitia Webinar Nasional kepada Saudari Siti Rahmatul Nisa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Dr. Sri Rezeki UIMU. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Eko Raharjo MU. Yang saya hormati Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Rahayu Kristiwati MPD. Yang saya hormati Pengelola Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati pembina Hima BSI, kepada Ibu Dia Prabaningrum SSNU, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja keras di rancangan acara pada pagi hari ini. Tak lupa apresiasi yang sebesar-besarnya saya berikan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada acara Zoom pagi hari ini. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan kelancaran dalam acara webinar nasional pada pagi hari ini. Webinar nasional merupakan program kerja dari Departemen Pendidikan Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia yang pada pagi hari ini mengusung tema Bicara Publik Berani Bersuara dengan Bahasa. Dalam webinar pada pagi hari ini akan ada dua pembicara. Pembicara pertama dari Ibu Wati Islami SPD MPD dan pembicara kedua ada dari Kak Sari Anafita Rahmi. Demikian yang bisa saya laporkan. Maafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siti Rahmatul Nisa atas laporannya. Masyarakat webinar nasional oleh Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat Dr. Rahayu Kristiwati MPD, kami silakan. Baik, terima kasih Mas ya. Alhamdulillah, bagus sekali performanya ya. Nanti ambil mata kuliah kepewaraan lagi supaya tambah hebat ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Ini mohon maaf, saya tutup kamera karena sinyal tidak mendukung di tempat kami ya. Terima kasih. Bu Wati Istanti, alhamdulillah terima kasih Bu Wati di tengah-tengah kesibukan menerima pinangan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat datang. Terima kasih telah menjadi narasumber untuk adik-adik mahasiswa kami. Ibu Nike, dosen PSI, kemudian dari Iskosmen, cantik ya. Terima kasih atas sponsornya. Teman-teman pengelola jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, terima kasih juga telah hadir. Peserta webinar yang berbahagia. Oh iya, saya tadi cek ada Ibu Diah Prabaningrum, terima kasih telah mendampingi adik-adik mahasiswa dalam himpunan mahasiswa BSI. Terima kasih Bu Praba. Seluruh panitia, segenap panitia webinar ini yang telah menginisiasi kreativitasnya, inovasinya saya hargai. Terima kasih. Kemudian seluruh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saya sayangi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
pada hari ini kita dapat bersuamanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ada limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ridhonya, dan kita selalu berharap supaya sehat selalu selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, ini secara mendadak saya diminta untuk membuka acara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari yang membahagiakan ini, acara webinar ya Mas ya, acara webinar di hari yang membahagiakan yang mengusung tema menarik sekali ya, menurut saya itu tentang berbicara. Memang kalau kita akui ya, asal berbicara barangkali setiap orang dapat melakukannya. Namun berbicara yang mempesona, performa gemilang yang terpancar, tidak setiap orang dapat melakukannya. Ini coba direnungkan. Untuk berbicara yang memiliki isi, konten yang pesonanya itu terpancar, diperlukan sejumlah syarat ya. Di antaranya adalah keterampilan berbicara. Memahami juga psikologi massa. Apalagi kemampuan untuk menganalisis audiens secara cepat dan cermat. Ya, ini saya tekankan memang benar pada mata kuliah keterampilan berbicara, retorika maupun kepewaraan saya tekankan ini ya. Nah, apabila syarat itu terpenuhi adik-adik mahasiswa, pesona bicara seseorang itu akan mudah menghipnotis audiens. Percayalah ya. Oleh karena itu, dengan bersandingnya dua narasumber yang hebat nanti, Bu Wati dengan Bu Shirley, ya, ini akan dapat menambah wawasan, menggali informasi lebih dalam lagi, yang lebih bermanfaat lagi ya. Anda nanti akan diajak untuk merangkai benang emas yang menghubungkan profesionalitas berbicara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gitu ya, Dek. Mahasiswa yang saya banggakan, yang saya sayangi, ikutilah webinar ini sampai selesai, petiklah manfaat ilmunya ya. Kemudian Anda nanti kembangkan, implementasikan dengan sangat baik, insya Allah menjadi guru atau pengajar yang profesional maupun narasumber di kemudian hari menjadi performa gemilang dalam berbicara. Gitu ya. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Selamat berwebinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahayu Prisiwati MPD yang telah membuka acara webinar nasional pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti berupa pemaparan materi oleh Ibu Wati Istanti, SPD MPD, yang akan dipandu oleh moderator hebat kita yang bernama Anissa Teti Maharani. Sebelumnya, perkenankan kami untuk membacakan biodata diri dari Kak Anissa Teti Maharani selaku moderator pada pagi hari ini. Nama Anissa Teti Maharani, tempat dan tanggal lahir Semarang 11 Maret tahun 2000, alamat surel Anissa Teti Maharani @student.unes.ac.id dengan nomor HP 0822 21304040. Adapun riwayat pendidikan dari Kak Anissa Teti Maharani. Yang pertama, SD Negeri Gedang Anak 03, 2 SMP Negeri 2 Ungaran, dilanjutkan dengan SMA Negeri 1 Ungaran,
jurusan Bahasa dan Budaya, dan Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti oleh Kak Anissa Teti Maharani. Yang pertama, Kampus Mengajar Angkatan 1 sebagai peserta pada tahun 2021. Yang kedua, Radio Ekspresi Mahasiswa atau Ariem FM UNES sebagai penyiar dan kru program director pada tahun 2020 sampai sekarang. Dan yang ketiga, Keluarga Besar Beasiswa FBS UNES sebagai fungsionaris PSDM pada tahun 2020 sampai 2021. Dilanjutkan dengan pengalaman kerja sebagai announcer atau penyiar Rasika FM pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Dan dilanjutkan dengan prestasi dari Kak Anissa Teti Maharani, juara 1 kompetisi debat jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019. Dapat teman-teman lihat bersama di layar seputar informasi dan biodata diri dari Kak Anissa Teti Maharani. Kepada Kak Anissa Teti Maharani, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Dr. Sri Rezeki Urip M. Hung. Yang dihormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Eko Raharjo M. Hung. Kami hormati pula Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang, Ibu Dr. Rahayu Pristiwati MPD. Selamat pagi Ibu Pristi. Kami sapa pula kepada segenap pengelola Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Ada Ibu Septina, Ibu Sumartini, Ibu Dr. Debbie. Kemudian saya sapa juga kepada pembina Hima BSI UNES, Ibu Diah Prabangrum. Segenap dosen bahasa dan sastra Indonesia yang telah bergabung di Maya, juga peserta kawan-kawan dari mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia maupun mahasiswa penjuru Indonesia dalam acara bersama Ibu Wati Istanti SPD MPD, lahir di Sukoharjo 10 April 1985. Nah, beliau ini adalah dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ketua Gugus Kerjasama FBS, Ketua Pusat Kajian BIPA FBS UNES, Wakil Ketua APP BIPA Jawa Tengah, serta Direktur Lembaga BIPA. Nah, pengalaman Ibu Wati Istanti SPD MPD ini, terutama di bidang BIPA, itu sangatlah sudah go internasional ya teman-teman. Jadi, Bu Wati Istanti SPD MPD ini berfokus pada ranah bahasa Indonesia penutur asing, sehingga tak diragukan lagi ya. Bagaimana Ibu Wati dapat berkomunikasi, dapat berbicara publik guna meningkatkan karirnya, baik mulai dari Thailand, Maroko, Malaysia, Australia, Vietnam, Cina, India, bahkan tidak cuma di Asia saja, tapi Ibu Wati Istanti juga sudah melanglang buana di Eropa. Wah, luar biasa sekali.
Mari langsung saja ya kita sambut dengan hangat, dengan meriah beliau narasumber kita hari ini yang luar biasa, Ibu Wati Istanti SPD MPD. Assalamualaikum Ibu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa. Iya Ibu, terima kasih sekali Ibu Wati sudah dapat bergabung dalam kegiatan webinar nasional 2022 kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah harus selalu luar biasa, sehat insya Allah. Alhamdulillah luar biasa ya Ibu ya. Wah, kita ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Ibu Wati. Jadi nanti Ibu Wati silakan bisa berbagi ilmu kepada kita semua ya Ibu ya tentang bagaimana caranya di masa depan. Nah, nanti kita akan bersama-sama ikuti pemaparan materi yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk pemaparan materi akan diberikan waktu selama 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 35 menit. Jadi untuk kawan-kawan mahasiswa yang punya segudang pertanyaan tentang keterampilan berbicara publik, terutama untuk menunjang karir, langsung saja. Dari sekarang sudah dipersiapkan ya, nanti kita akan tanya langsung kepada pakarnya, beliau Ibu Wati Istanti SPD MPD. Untuk itu, kami silakan kepada Ibu Wati Istanti untuk dapat memaparkan materi yang sangat luar biasa pada sesi pertama kali ini. Terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dr. Rahayu Kristi MPD, yang Ibu Korprodi Sastra Indonesia, Ibu Smartini, dan Ibu Kepala Laboratorium BSI, Ibu Debbie Luriawati. Dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini, Hima, dan panitia webinar nasional dan seluruh peserta webinar nasional 2022 dengan mengusung tema Bicara Publik, Berani Bersuara dengan Bahasa. Terima kasih Mbak Anissa yang sudah mengkontak, hampir lupa ya, hampir lupa, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berbagi. Saya tidak akan memberikan materi yang ekspektasi kalian jangan terlalu tinggi ya, nanti jatuhnya sakit ya. Kita sharing saja, dan saya lebih senang nanti kita tanya jawab apa yang ingin kalian ketahui gitu terkait dengan korelasi, kemudian tips bagaimana kita bisa berbicara, baik itu luring, baik itu daring. Sekarang pun juga kita diharuskan untuk bisa berbicara seperti ini. Kita tidak bertemu, tapi bagaimana nanti contact eyes itu akan tetap dengan seperti halnya kita berhadapan gitu. Baik itu untuk mengawali di pagi hari ini, bahwa nanti lebih ke sharing saja. Sila nanti bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa di skip dulu, nanti setelah selesai Mbak Anissa akan memandu. Mohon izin untuk berbagi layar ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, ya. Saya besarkan dulu. Ya, jadi pada pagi menjelang siang ini ya, tema yang diberikan ke Bu Wati mengenai bicara publik, berani bersuara dengan bahasa, Bu Wati lebih akan mengerucutkan untuk let's we talk together. Mari kita bersuara. Artinya bahwa ya sudah saatnya kita menyuarakan apa yang harus kita suarakan. Nah, inilah yang nantinya the first ya. Pertama, saya ingin mengajak kalian untuk bersuara. So, buka pelantang dari kalian. Saya ingin mungkin 3 sampai 5 relawan
untuk bisa menyuarakan suara kalian, kenalkan nama, mahasiswa semester berapa, dan apa harapan kalian mengikuti webinar ini? Ya, saya akan beri contoh. Ini saya tulis ya, tetapi nanti please kalian bisa menyuarakan itu dalam bentuk lisan. Selamat siang, nama saya Wati Istanti. Saya dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Spesialnya adalah untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Harapan saya dari mengikuti webinar ini, saya ingin berbagi pengalaman dan tentunya nanti mengajak bagi teman-teman agar bisa berani bersuara. Nah, suarakan hati kita, suarakan pikiran kita, dan tulis lalu lisankan. Nah, itu dari Bu Wati, dan sekarang saya minta 3-5 relawan untuk bisa menyuarakan suara kalian, boleh yang daring atau yang saat ini posisi di kampus secara luring juga. Boleh, silahkan. Adakah yang bisa menyuarakan suara kalian? Ini salah satu apa ya? Ya kita akan menjadi tahu apakah kalian berani bersuara atau tidak di tengah-tengah situasi yang seperti ini. So please open your microphone. Mari kawan-kawan peserta webinar silakan dapat membuka pelantang untuk dapat bersuara ya Ibu Wati ya. Ya, Silakan kalau kepada tidak kawan-kawan. dibunyikan, ya, Ya, Nurbaiti, ada. please. Ya, Nurbaiti, Iya. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurbaiti Afifah. Saya mahasiswa kelas 12 SMA. Harapan saya mengikuti webinar ini agar bisa menambah relasi dan agar bisa menjadi lebih berani lagi untuk berbicara. Karena saya sendiri pernah mengalami mental block hingga saat ini agak trauma misalkan untuk berbicara di umum seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Nurbaiti. Ada lagi, silakan. Selamat pagi. Izin Teman-teman panitia yang saat ini bicara bisa di spotlight ya. Yang raise hand kemudian akan bicara, mohon bisa di spotlight sehingga akan berjajar dengan Bu Wati dan operator. Oke, silakan Rina. ya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina Melati. Saya mahasiswi semester 4 program studi Sastra Indonesia. Harapan saya mengikuti webinar nasional kali ini adalah untuk mendapatkan materi baru dan relasi baru, tentu dengan tajuk wicara publik, berani bersuara dengan bahasa, adalah harapan saya untuk berani dan tentu saja mengetahui ilmu baru, serta akan saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, thank you Rina. Oh, 3 participant raise hand. Oke. Ada 3, Aldriani, silakan. Good. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldriani Syamsiadrani Maha, mahasiswa semester 2, dan harapan saya untuk mengikuti webinar ini adalah agar dapat mendapatkan materi serta mendapatkan relasi mengenai tips-tips dalam berbicara agar saya mampu berbicara dengan baik, mampu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 lagi, Salsabila, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Budi Utami, biasa dipanggil Sasa.
dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang semester 2. Yang saya harapkan dari webinar ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum, khususnya untuk menambah wawasan berbicara. Terima kasih. Oke, thank you. Ada satu lagi? Oke. Kalau tidak cukup ya, baik. Ada Nurbaiti, ada Rina, ada Aldriani, dan ada Salsabila. The second question, ada pertanyaan yang kedua. Adakah sesuatu yang janggal dari 4 yang bicara tadi? Kita sedang bicara via daring pada dunia maya. Adakah sesuatu yang merasa sedang bicara? Salah satu, who is to speak? Karena kita not only listening saja, kita tidak hanya mendengar sana, itu tatarannya nanti berbicara dan menyimak sebetulnya ada korelasinya juga. Ya. Jadi inilah mengapa ada 2 ya, yang Nurbaiti dan Aldriani no kamera ya. Ya, nanti kita akan menjelaskan mengapa itu teknik jaringan dan sebagainya, yaitu permasalahan-permasalahan nanti di dalam publik yang online. Salsabila untuk the first opening bagus ya. Artinya kalian sudah berani untuk start menyuarakan suara kalian meskipun tadi ada yang trauma ya. Kasihan banget ya trauma untuk tidak bicara gitu. Janganlah, jangan ya. Justru ya harus hilangkan trauma itu dengan cara yang thank you, dan ini sudah dikenalkan oleh narasumber moderator, tetapi mungkin ada yang tidak kenal atau belum kenal Bu Ati. Saking sibuknya Bu Ati mungkin jarang ke kampus ya, sehingga kalian tidak pernah bertemu. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan bertemunya daring ini kita akan dipertemukan pada luring di semester depan, insya Allah, dan sudah akan bertemu secara langsung, tidak lagi maya gitu. Oke. Ya, dari teman-teman yang tadi di lapangan, dan ini adalah this is the truth. Ini memang yang terjadi. Akan tahu bahwa ya kalian berarti nggak bisa berani bersuara gitu ya, itu banyak, termasuk ngedumel tugasnya akeh, suruh ngumpulkan minggu depan semua gitu. Sebetulnya kalian bisa saja menyampaikan negosiasi ya, Ibu mohon maaf minggu depan misalnya dikumpulkan, atau hal-hal yang bisa dinegosiasi ya. Tapi kalau berkaitan dengan mungkin kewajiban Anda, tugas ya, mau nggak mau kalian harus menurut gitu. Karena ketentuan di jadwal, misalnya sudah UAS, ada jadwal ditentukan, ya kalian nggak bisa nego. Tapi kalau hal-hal yang bisa disampaikan, lebih baik disampaikan, jangan ngedumel.
tadi trauma, atau tadi ada yang menyampaikan SMA juga begitu. Nanti kalau sekarang kalian kuliah nunggu apa gitu. Menunggu apa yang besok ya, we don't know about the time. Jadi so please kalian harus start di situ. Kalau untuk takut, jangan pernah takut bersuara, bertanya. Introvert itu sebetulnya mohon host bisa dibantu untuk mute peserta yang bocor ya. Siapa? Ngeliatin semua ya? Kamu ngomong apa? Ngomong apa? Matiin. Ya, karena kita sedang membahas tentang wicara. Kalau wicaranya nanti double, ya, baik itu luring maupun daring, sebetulnya wicara yang tidak tertata itu akan tidak efektif dan tidak akan terdengar dengan baik gitu. Ya, kalian tidak sedang mendengarkan hanya materi membaca, tapi kalian sedang mendengarkan ada orang yang sedang berbicara. Ya, termasuk mengapa saya memang the combine Indonesia English itu bukan perkara sebetulnya pengen bergaya, tidak, tapi inilah yang nanti harus kalian pahami juga. Saat ini kita berada di era ya 5.0, kalian berada di generasi Z. Yang impossible kalian hanya fokus pada satu bahasa, bukan berarti tidak cinta bahasa Indonesia. I am very love bahasa Indonesia. Saking cinta saya, misi saya itu satu, menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Itu. Tapi bukan berarti kita skip untuk bahasa asing. Jadi mengapa tadi ada yang bicara, saya minta fokus untuk mute, karena please kalian mau fokus ke suara peserta atau suara Bu Ati. Oke, kembali ke sini introvert. Terkait dengan introvert sebetulnya ini karakter ya, ini karakter. Karakter seseorang itu kita tidak bisa mengubah. Tetapi kalau yang berkaitan dengan sikap, grogi, malu, takut, ini kita bisa berlatih di situ. Ya. Anak saya introvertnya kuat. Saya tidak tahu apakah kesalahan dalam tanda kutip ya, mungkin anak pertama waktu itu, kemudian kebetulan mendapatkan rewang yang pendiam juga. Sehingga ini menyebabkan sekali pola asuh. Nah, ini mungkin psikolinguistik nanti bisa diteliti ya. Ketika di situ pemerolehan bahasanya otomatis berbeda. Makin besar dia introvert, dia malu bertemu orang, dia penakut kalau diminta bahkan beli jajan di depan gitu, padahal saya ada gitu. Tapi makin ke sini saya latih. Saya ajak bertemu orang, saya minta dia bicara, saya datangkan teman-teman ke rumah untuk bicara sama dia. Sekarang juga bisa. Tapi ternyata juga beda dengan anak saya yang kedua yang sejak kecil udah ngomong sama orang yang sedikit banyak bicara. Itu pengaruh. Nah, intinya adalah introvert ini sebetulnya karakter, tetapi mengenai sikap dia, grogi, malu, takut, itu bisa diubah. Ya. Kemudian ini yang ketiga, fakta di
lapangan ketika seperti yang tadi pertama dilakukan Buati adalah begitu, kemudian kalian hanya off cam, hanya mendengar leye-leye gitu kan. Tapi ketika kita harus, ini sebetulnya bagian dari ya penghargaan gitu. Kalau di tempat kami, saya ketika kita kalian berdua akan berkontak tempat, memang kita sedang akan discuss itu, ayo handphone tumpuk gitu. Akhirnya handphone ditumpuk di depan, dan we know handphone, kita hanya talking saja. Nah ini yang saat ini ada di lapangan banyak orang yang autis ya. Mungkin teman-teman Mbak Anissa mungkin bisa lihat ya, sedang gladi, webinar, kemudian istirahat, semua kumpul tuh di 106 atau di dekanat. Tapi semua dengan gadgetnya masing-masing. Iya kan? Saya sering loh kayak gitu terus tak fotoin gitu. Maka jauh berasa dekat, dekat berasa jauh. Ada yang tertawa sendiri ya. Ada yang mukanya masam ya, karena memang saya tidak tahu percakapan mereka masing-masing gitu. Nah, bukan tidak boleh ya, tetapi ini yang memang ya digitalisasi. Cuman pinter-pinternya kita aja bagaimana kita tetap menggunakan gawe itu sebagaimana fungsinya gitu. Mungkin di sini ada Bu Septi ya. Kami sering misalnya hangout gitu. Mungkin kita memang nggak pegang handphone, ya. Kita nggak pegang handphone, bahkan ketika kita habis foto sesi, gitu. Tidak yang langsung di IG atau di Facebook, karena kalau di IG di Facebook biasanya kan kita ini apa namanya harus mikir ya captionnya apa, dibutuhkan waktu. Nah, karena kita nggak mau menyita waktu kita sedang kumpul, ya nggak habis foto stop dulu. Paling sampai rumah baru kita upload gitu. Tapi tidak, banyak di lapangan yang kumpul setelah foto-foto sibuk lagi dengan handphonenya. Upload, balesin sehingga pertanyaan kalian nanti kumpul sampai nah inilah lapangan kalau memang kita harus menyuarakan apa yang kita suarakan, please. Dan dunia maya online, please you open the camera gitu. Dalam tanda kutip kecuali ya, kecuali kalau memang Anda sedang di jalan ya, kemudian seandainya ada Bu Pristi atau Bapak Ibu dosen harus membuka acara atau menyampaikan, tetapi di situ double kamera, atau misalnya di jalan takut mengganggu pemandangan karena bergerak ya. Stay saat ini seperti buat ini di rumah, please open the camera gitu. Itu untuk di lapangan ya. Faktanya seperti itu. Nah, kita akan mengerucut bahwa yang akan kita bahas adalah bicara publik. Tentu kalian harus memahami terlebih dahulu berbicara publik ya. Apa itu berbicara publik? Yang clue-nya berbicara, wicara adalah this is the talking, spoken. Kalau di dalam bahasa Inggris ya, for the pembelajaran bahasa asing, spoken itu ada dua. Bicara itu ada dua.
yang mana bicara produktif dan bicara interaktif. Apakah ada yang bisa membedakan spoken produktif, produktif spoken dan interaktif spoken? Adakah yang mau menyampaikan dua pendapat itu? Perbedaannya apa kira-kira? Apa? Satunya produktif berarti memproduksi, tapi satunya interaktif. Bu Ati seperti ini apa? Produktif atau interaktif? Ayo suara, ini saya minta Anda menyuarakan suara loh. Ini Anda tidak hanya mendengar webinar loh. Ya salah siapa tuh Mbak Anissa, temanya bicara publik, maka saya ajak bicara dong. Ada yang menjawab di kolom komen, Ibu. Sorry. Iya. Oke. Wait. Ada yang produktif, ada yang tapi dibicara, interaktif. tapi ngomongkan dong, kan kita lagi bicara. Iya ini. Silakan dapat dibuka ya pelantangnya ya. Aduh, kawan-kawan sepertinya masih malu-malu ya Ibu ya. Aturannya itu ya Mbak Anissa. Iya, Kalau Ibu. ada yang mau menjawab, open the microphone dan open the camera lalu talking, please. Oke, baik. Dan saatnya kalau seperti ini, stop share karena saya mau lihat. Ya, ayo siapa yang, aduh harus berani dong. Kan ini tentang berani bersuara ya Ibu Ati ya. Iya, ada yang berani ya. Langsung aja silakan dibuka videonya dan juga dibuka pelantangnya. Coba kita menganalisis dan mengidentifikasi apa sih perbedaan antara berbicara produktif dengan berbicara interaktif. Yuk, ada siapa yang jawab nih? Kalau antara saya dan Bu Wati, ini berbicara apa? Kalau Bu Wati sendiri berbicara apa? Yuk, siapa yuk? Masa nggak ada yang berani? Ini kan harus berani ya Bu Wati. Mbak Anissa, anggapannya kan Bu Wati itu berdiri di depan stage kan. Lalu pesertanya ya saya ajak aktif kan, nggak mungkin kalian WA-an atau kalian tidur kan. Tapi kalau posisi kayak gini kan saya nggak bisa tahu kalian posisinya apa, maka saya ajak kalian untuk aktif. Yuk please. Yuk dibuka yuk. Oh iya. Adriani lagi. Adriani, iya telah mengangkat tangan, silakan Kak Adriani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya off kamera karena berada di tempat pasar saat ini. Jadi bisa off kamera sebelumnya? Ya, boleh. Baik, tadi spoken interaktif pembicara dengan audiens. Kemudian spoken produktif yaitu narasumber yang memberikan informasi ataupun ilmu pengetahuannya kepada pendengar atau audiens. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Adriani, wah ini luar biasa ya, apresiasi nih di pasar tapi masih bisa on dan masih nyambung ya. Oke keren ya, salam untuk para penjual di pasar ya. Oke silakan Rifki. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin berpendapat bahwa ada dua Bu. Ketika interaktif dan produktif, saya ambil contoh saja ketika Ibu memberikan pertanyaan atau hal-hal yang bersifat tanggapan, itu bisa dalam interaktif, kecuali kalau masuk materi, nah itu masuk produktif, karena produktif itu setelah saya searching itu masuk pada gagasan dan gagasan. Terima kasih. Nafasmu terengah-engah itu kamu ngapain kamu? Sembari jogging kali ya Bu ya. Mungkin tidak semua PK ya, tapi saya tahu bahwa dia sedang terengah-engah seperti habis jalan atau memang sedang beraktivitas gitu. Oke, thank you Rifki. Baik. Oke. Yang namanya berbicara produktif dan berbicara interaktif tadi sudah betul ya Aldriani dan juga Rifki bahwasannya namanya produktif berarti memproduksi dan umumnya
kutipnya no lawan tutur, dalam tanda kutip ya, no lawan tutur secara langsung. Jadi misalnya tadi MC ya, dan memang tidak ada interaksi, itu disebut produktif. Monolog, kemudian sedang membaca berita, itu bisa dikategorikan karena memang tidak ada secara langsung interaksi. Maka kalau di dalam pembelajaran bahasa, khususnya yang karena concernnya buat orang asing, pada saat Buati minta mereka berlatih berbicara, ada dua. Saya meminta mereka untuk produksi secara monolog, misalnya mereka praktik menjelaskan menjadi pemandu wisata, menjadi penyiar di pasar ya, seperti Aldriani itu, tapi di situ menjelaskan. Selamat pagi, saat ini saya sedang di Pasar Ungaran dan saat ini kita tahu bahwa harga bawang merah naik menjelang Idul Adha misalnya. Itu adalah give inform, memberikan informasi. Tetapi tidak membutuhkan adanya interaksi secara langsung dari pendengar. Itu harus kita ketahui karena Buati pun akan tahu seberapa kemampuan mereka untuk berbicara. Tetapi kalau yang interaktif, ini sebetulnya lebih sulit. Karena dibutuhkan tidak hanya spoken saja, tapi untuk listening. Bagaimana bisa menyahut, bagaimana bisa menggunakan diksi yang sesuai. Siapa yang sedang kita ajak bicara? Apakah saya saat ini berhadapan dengan mahasiswa? Oh ya, sehingga gaya saya gaya mahasiswa gitu kan. Bahasanya juga menggunakan gaya-gaya bahasa yang mudah dipahami oleh teman-teman gitu. Tetapi berbeda dengan saya bertemu siswa, saya bertemu orang asing, saya bertemu para pimpinan, akan berbeda. Nah, inilah yang nantinya harus kalian kuasai juga. Who is the audience? Jadi tidak hanya sekadar kita sedang berbicara. Nah, ketika kita who is the audience, ya tadi ada yang produktif dan interaktif. Nah, kembali ke substansinya. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, Aldriani, Rifki ya, bahwa public speaking ya, bicara publik, berbicara di depan publik, di depan umum, ini sebetulnya adalah clue-nya, ini menyampaikan pesan. Tidak hanya kata-kata, tapi bahasa tubuh, suara, gambar, ini bisa. Ya kalau gambar mungkin kita karena online tadi ketika Bu Pristi menyampaikan ucapan terima kasih ke Buati, saya tidak menyahutnya, tapi saya mengirimkan emoticon tanda love di situ. Ini artinya sama-sama with love gitu. Makanya kadang saya mengatakan ke kalian kalau menjawab thanks, pleasure, thanks with terima kasih atau tanda senyum, tanda apa sih emoticon sekarang ya? Ataupun kalau memang sekarang kalian melihat Buati, kemudian saya sedang bicara, tapi tidak hanya tutur yang kalian lihat. This is my gesture, ya. Kemudian suaranya, tadi saya katakan, Rifki kamu ngapain? Nah, ini sudah berbeda lagi. Sudah ada close-nya, keakrabannya ya, karena Rifki ikut di mata kuliah Buati misalnya. Sehingga saya sudah kenal, dia komting misalnya. Dan inilah yang kalian harus ketahui. Intinya adalah public speaking, kita menyampaikan pesan dan itu untuk khalayak. Dengan bahasa of course. Tapi tidak hanya bahasa yang secara tuturan, tapi bahasa yang baik itu verbal maupun non-verbal. Oke, itu kemudian berkaitan dengan public speaking, sebetulnya saya katakan di sini ada jaring laba-laba, ini berkaitan ya. This is analogi. Bahwa public speaking itu berhubungan semuanya.
Ya, satu persatu sekarang. Berhubungan dengan talking. Bentar ya, saya mau mencoret-coretnya. Oke. Berhubungan dengan talking, the first. Artinya berbicara publik pasti ngomong dong. Ya kan? Pasti bicara. Dan apakah nanti yang tadi dibuat ditanyakan, apakah bicaranya itu alone ataukah ada lawan tuturnya? Tapi pasti ada. Bicara itu bagian dari berbicara publik. Lalu yang kedua audien. Nah, ini yang tadi berarti interaktifnya. Ada interaksi. Kalau buati webinar doang ngomong ini, itu serasa ya saya kayak pidato aja sih. Ya nggak sih Mbak Nisa ya kan? Tapi kalau kayak gini ya berasa kuliah umum, berasa webinar, talk show gitu. Karena itu semua bagian dari berbicara publik. Ya kalau saya cuma ngomong doang, buati hanya bicara saja, kalian hanya mendengarkan dan semua off kamera, tidak. Masa iya webinar temanya bicara, tapi buati hanya yang bicara saja? Tidak. Makanya saya sengaja I'm open, this is for you gitu. Dan itu diperlukan interaksi audiens. Ya. Kemudian meeting. Pertemuan seperti ini kita ada pertemuan ya. Tidak mungkin yang namanya berbicara publik yang tadi saya sampaikan, saya ngerekam sendiri, saya kirim, tidak. Ini sedang berbicara publik karena we have time meeting. Gitu. Kemudian ada panggung yang saat ini sedang ada Mbak Anissa di situ ya. Buati ini juga bagian dari sedang berada di panggung karena Maya ya. Atau yang biasa maka tadi spotlight. Jadi panggung ini adalah bagaimana the center of audience itu see you. Maka tadi saya chat ya, please spotlight yang sedang bicara. Karena bayangan saya yang tadi Nurbaiti, Rina, Aldriani, Salsabila atau Rifki yang sedang bicara, itu saya panggil di panggung. Atau sedang saya ajak ngomong di tempat duduknya, kita bisa membayangkan ya, saya keliling jalan-jalan di 106 atau di dekanat, lalu saya berhenti di Faradina misalnya, saya tanya dia, saya berikan mikrofonnya gitu. Maka kalau di televisi ya, acara award gitu, lampu sorot itu pasti menyorot pada orang yang sedang bicara, iya enggak? Yang sedang itu meskipun dia penonton karena memang sedang poinnya itu pasti. Ya sekarang kita mainnya spotlight Pak karena kita sedang online gitu. Artinya itu adalah stage kita. Dan ketika kita sedang diberi stage, kita hilang ketika kalian panggung itu enggak juga kan ataupun panah, kalian benar-benar harus on di depan for audience yang luring, tapi juga Anda harus sesekali straight untuk ke kamera ya. Dan itu bukan perkara mudah gitu. Atau ada yang bertanya lalu di spotlight, kemudian jangan grogi gitu. Tapi ya sudah, kita bicara saja. Anggapannya ya kita sedang bicara dengan lawan tutur gitu. So itu stage menjadi bagian dari keterkaitan ya bicara publik dengan stage ataupun panggung. Kemudian training ini latihan, artinya
berbicara itu sebetulnya bukan bakat. Ada yang bilang, oh Mbak Anissa pinter no, dari kecil dia emang bakat. Nonsense, no. Ini keterampilan, dan namanya terampil, this is for to skill. Bisa diasah, bisa dilatih. Ya, bahkan orang yang tadinya dalam tanda kutip pemalu pun bisa jadi host terkenal. Ya, itu semua berlatih itu. Dan ini butuh training. Kemudian public speaking biasanya juga berkaitan dengan present. Seperti ini ya, present artinya menyampaikan informasi, menyampaikan pesan. Ya, ini juga sangat penting, baik itu presentnya dalam bentuk hanya oral, hanya bicara, ataupun present yang dalam bentuk ada paparan. Kemudian komunikasi ya, ini juga berkaitan dengan audience tadi, bahwa kalau kalian ingin lebih banyak mendapatkan informasi tentang public speaking di UNES ya, ketik ini biasanya ada broadcast. Ya. Itu ilmu komunikasi, Ilkom HI, hubungan internasional, itu nggak lepas tuh dengan namanya public speaking. Karena namanya communication. Jadi communication ini sangat penting, dibutuhkan skill. Ya, nanti kita akan membahas bagaimana, siapa, topiknya apa, itu sangat penting. Kemudian public speaking juga berkaitan dengan gesture, ya, gesture, dan hati-hati tapi ya gesture itu bukan berarti kemudian kita banyak gesture begini, ngomong begini, enggak juga, ya. Kita harus tahu siapa yang atau apa yang kita sampaikan gitu. Masa iya kita sedang menyampaikan 2 orang gitu, tapi gesturnya begini, 2 orang gitu kan, ini nggak sesuai gitu kan. Kita harusnya berpikir, tapi megangnya ini kalau kalian lihat, kita harusnya berpikir gitu kan, nggak mungkin kan gestur begini kan. Nah kita harus pikir ya. Gitu. Gimana coba perasaan kita? Gimana coba perasaan kita? Enggak kan? Jadi gesture ini juga harus kita ketahui juga dan penting gitu. Tapi hati-hati ini yang berkaitan dengan gesture. Terkadang teman-teman gesture-nya terlalu over gesture, ini juga nggak bagus. Ya, boleh sih untuk mengurangi grogi main ini pensil ya. Baik teman-teman, saya akan bertanya misalnya, ya, atau main mikrofon tuh Mbak Anissa ya. Tapi saya mendengar tadi Mbak Anissa jam terbangnya udah keren ya. Biasa aja, saya nggak lihat-lihat dia grogi gitu. Tapi kalau yang misalnya ada yang masih grogi, dia mainan mikrofon ya. Atau kita lihat deh anak-anak suruh maju deh. Dia pasti mainan itu ya, baju ya sama rok ya. Ingat kita masih kecil, suruh maju Bu Guru, kemudian suruh nyanyi gitu. Sebelum nyanyi dimulai, baju itu ditarik-tarik gitu. Iya nggak sih? Atau kita suruh tiba-tiba jadi moderator, ya. Bingung, kita ngelipet kertas gini di depan ya, untuk mengurangi rasa grogi. Apakah boleh? Ya boleh, tapi itu kalau terlalu berlebihan tidak bagus juga gitu. Ya. Oke, jadi public speaking ini juga berkaitan dengan gesture. Oke, yang berikutnya adalah speech, ya, sambutan, ya, pidato. Ini bagian dari speech, ya, yang tadi talking juga. Ini rata-rata nanti kaitannya bisa dengan pidato, ya, retorika, ya. Jadi public speaking ini sebetulnya sangat luas. Ya. Kalau di sastra mungkin ada mata kuliah retorika. Atau kalau di pendidikan ada berbicara publik ya, atau kebalik ya. Tetapi intinya ini bagian dari speech. Tadi Bu Pristi itu speech, kemudian ketua panitia tadi menyampaikan itu bagian dari speech ya. Ini adalah bagian dari public speaking. Kemudian anxiety ini kecemasan, ini juga tidak diragukan ya. Bu Ati pun masih ketika mengawali itu pasti grogi. Apalagi yang
langsung. Kemudian yang kita hadapi itu, mohon maaf ya, bukan orang sembarangan. Ya. Itu biasanya cemas. Atau tidak siap, itu juga cemas loh.